Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam tuba liman amana bi wa ra'ani marratan tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirara. Sadaqallahu al-azim wa ballagha habibuna rasulullah al-karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ikhwati billah, ayyuhal muhibbun. Kita langsung saja ke the point karena setelah ini saya harus ke selatan. Ketika Ramadan, saya sering beritahu sama mahasiswa, saya mengatakan Ramadan justru jadwalnya semakin padat. Mungkin kalau mahasiswa yang diajar, dia enak-enakan di rumah santai-santai tidur-tiduran dari kuliah. Kami terkadang jadwalnya sampai 10 akhir Ramadan bisa jadi 8 karena ditambahkan qiyamul lail, malam hari tak boleh tidur untuk membina, membimbing dan mendampingi umat ke jalan pertobatan. Jadi paling jam 10 menit menjelang buka saya sudah harus beranjak ke selatan. Dan kalau ada yang kurang jelas dan sebagainya, mungkin kalau kita sering nonton tonton TV, bahkan kemarin malam itu puncak kajian yang kami sampaikan di tonton TV. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski Ramadan dengan segala keutamaannya yang telah disematkan dengan keindahannya, yusamma Ramadan ayy syahrut tarbiyah, syahrul riayah, syahrul siyam, sayyidus syuhur, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa aqtalu minha yusamma Ramadan. Banyak sekali nama-nama dalam Ramadan. Waktu kami kuliah di Islamabad, kuliah doktoral, program S3 itu untuk ngaji Ramadan saja 6 bulan, 1 semester, khusus membahas Ramadan. Saking dalamnya kefahaman tentang Ramadan yang hari ini dianggap biasa-biasa saja. Sehingga yang mulia, setiap perputaran waktu pergantian jam dalam Ramadan memiliki hikmah yang luar biasa. Termasuk tarawih. Kalau kita mengaji tarawih, ternyata orang yang lepas tarawihnya satu tarawih saja terlepas malam ini adalah orang yang harus menyesal bukan seumur hidup, menyesalnya sampai akhir dunia. Kenapa? Hikmah tarawih yang ada yang akan Allah buka pada malam ini belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan sampai malam nanti, dan tidak akan berulang sejak malam ini sampai akhir dunia, tidak akan berulang. Sehingga orang-orang yang benar-benar mau memberi kesempatan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah, maka dia sempurnakan rasa cinta itu dalam hatinya. Innal muhibba liyuhibbul muti'. Dalam Sahih Persi dijelaskan. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian lebih diperkuat lagi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa asirul lahu. Tergadai hatinya, terbawa perasaannya dengan sebab kecintaan kepada Ramadan, sehingga ketika satu malam penuh pun dia tidak tidur, tidak akan terasa kantuk dan capek gitu. Satu video singkat yang kami posting dan yang paling banyak followers, ketika Ramadan lebih asyik lagi penduduk langit melihat ke bumi. Yang dirindukan penduduk langit dan para bidadari di sana adalah pemuda-pemuda yang usia belasan tahun. Tetapi yang usia belasan tahun bukan yang umurnya masih muda, bukan. Adalah orang yang punya gairah, semangat seperti orang belasan tahun ketika dia berdiri di malam hari bulan Ramadan. Bahkan anak muda banyak yang kalah. Saya mohon izin sama Prof Said,
Beliau usianya 74 tahun. Sebagai bapak angkat kami, saya beritahu, kami Puan Haji, saya cuma mau berikan pembandingan. Dalam pandangan penduduk langit, seorang profesor saya menjadi saksi. Usia 74 tahun, beliau tidak mau tidur kalau minimal 6 juz. Satu malam dalam tarawih, dia berusaha selesaikan 10 juz. Malam keempat tarawih, dia sudah ditagih sama kita. Nah, sudah tamat belum? Malam keempat tarawih, 10 juz setiap malam. Tanya diri kita, siapa yang muda sebenarnya? Siapa yang muda? Siapa yang kuat? Siapa yang sakit? Siapa yang sehat? Beliau sudah jelas berpuluh belasan tahun sudah diklaim sama dokter adalah orang yang punya sakit akut, jantungnya akut dan sebagainya, dipasang cincin. Tapi siapa orang yang sakit sebenarnya? Ternyata banyak orang yang lebih hebat, yang lebih kuat. Apa yang terjadi? Cari masjid 8 rakaat yang paling pendek bacaan. Kembali kepada perasaan cinta. Dan cinta itulah yang menjadikan sebab Allah ridho, Allah pandang. Rasulullah SAW jelaskan, perlu kita pahami hadis ini. Cari yang pendek Man bacaan. qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi walau kamithli zabadil bahr. Di sini tidak dikatakan syahr, tidak dikatakan 1 bulan, tidak. Rasul beritahu, satu saja malamnya kita yang sudah dipandang oleh Allah dengan keridhaan, Allah suka, Allah cintakan, satu malamnya saja kita, itu sudah cukup untuk kemudian menghapuskan semua dosa-dosa kita sejak kita diciptakan oleh Allah sampai malam ini. Maka kalau malam ini malam 24, Allah pandang kita dengan keridhaannya, itu sudah cukup satu malam saja. Tapi apa yang terjadi? Jibril beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah ternyata, kata Jibril beritahu kepada Rasul. Banyak orang yang sudah melewati Ramadan dalam hidupnya. Setiap tahun jumpa Ramadan kita. Berapa umur kita? Sekianlah kita jumpa Ramadan. Bahkan sampai malam ini, bulan ini Allah masih bagi kesempatan kita untuk hirup hawa Ramadan. Malam ini malam ke-24, tapi Jibril beritahu lam yughfar lahu. 30 tahun, 40 tahun kita sudah jumpa Ramadan 30 kali, 40 kali. Bahkan sampai malam ini Jibril beritahu lam yughfar lahu. Belum pernah satu malamnya menjadi sebab Allah ampuni dia. Kita harus menangis, takut kepada Allah. Jangan sampai cinta ini adalah cinta yang palsu dan sesat. Kita mau Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan keridhaan. Satu siangnya kita saja berharap hari ini, petang ini, sore ini adalah petang dan sore yang kemudian meliputi hadis Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap aktivitas kita, bahkan dari 7 program agenda tadi yang kami sampaikan, 8 ditambah dengan qiyamul lail. Satu agenda yang paling sangat mengesankan saya di antara semua agenda setiap sepanjang bulan Ramadan, yakni Ikatan Dokter Indonesia Kota Palopo, semua dokter di bawah pimpinan daripada Direktur Rumah Sakit, mengumpulkan semua dokter untuk duduk dalam kajian masail yang kami bawakan, membacakan kitab kuning Nihayatus Zain. Namanya dokter kalau bertanya ilmiah sekali. Ya, orang sampai pokoknya sampai kelimpungan kita ketika menjawab, dan sangat luar biasa. Setiap hari mereka mau ngaji tentang Ramadan. Kenapa? Mereka mau juga meningkatkan kualitas Ramadan. Besok sudah khatam kitabnya dan besok itu pengajian terakhir. Setiap hari saya lewat dari zuhur sampai menjelang asar. Sangat luar biasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita petang ini, sore ini, berkumpulnya kita menjadi sebab Allah pandang dengan keridhaan. Karena Rasul beritahu, man shoma Ramadan, satu saja puasa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan keridhaannya, maka itu sudah cukup untuk diampunkan dosa kita sejak hari kita diciptakan sampai hari ini. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk buat baik itu ada kriterianya. Semua orang baik, semua orang ingin baik,
Tetapi ternyata tidak semua orang mendapat taufik untuk berbuat baik. Bahkan orang yang sedang berbuat jahat sebenarnya dia mau baik juga, tapi belum mendapatkan taufik. Kembali itu, kita tumbuhkan rasa cinta yang ada dalam diri kita. Seraya kemudian kita doa, ya Allah, kami takut jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sementara kami belum sempat dipandang dengan keridhaan-Mu. Ya Allah, kami berharap semoga Ramadan yang indah ini menjadi sebab Engkau hantarkan kami sampai kepada puncak amal. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebelum perayaan dari tempat ini, yakni tabik. Ini khusus kepada ibu-ibu karena terjadi kebanyakan ibu-ibu yang tidak dibimbing oleh bapak-bapak. Ibu, saya sudah sering sampaikan, bahkan di setiap masjid, di Masjid Agung pun saya sampaikan begitu. Tabik, jadikan, beri kesempatan Ramadan sebagai riayatun nahar, syahrul tarbiyah. Selama ini mungkin kita abaikan, tapi bulan ini kita mau jadikan, beri kesempatan, beri ruang dalam hati kita. Semoga Ramadan ini menjadi sebab Allah pandang kita dengan keridhaan. Apa itu? Satu hal yang bisa kita buat semua. Tadi kalau amalan malam tidak bisa serta-merta malam ini kita mau 10 juz, tidak bisa. Butuh tahapan minimal 4 tahun, kita tahun keempat baru boleh. Tapi satu amalan ini yang boleh kita buat sesegera mungkin, besok, hari ini kita bisa buat. Riayatun nahar, jadikan Ramadan sebagai hari berbagi. Caranya bagaimana? Mungkin 2-3 hari yang lalu suami kita sudah terima gaji. Maka sebagai seorang istri yang bijak, dia harus berani kemudian berucap di dapurnya sambil tunjuk itu oven kue. Oven ini tidak akan pernah dipanaskan untuk cetak kue sebelum saya datang usap kepala anak yatim. Sebelum saya datang hapus air mata mereka. Hadirkan senyuman dalam kehidupan anak yatim, orang fakir miskin. Payoloi tidak alena. Jangan bikin payoloi kue lebaran tak. Jangan bikin payoloi baju lebaran tak. Itu bukan menjadi kefarduan. Tidak ada, bahkan kesunahan pun itu tingkat paling bawah sekali. Karena memang disunahkan menggunakan pakaian yang terindah. Tapi sekali lagi, ketika kita mau menggenggam harta, suami tak baru terima gaji, maka hukama menjelaskan, kullu amwal la yubda'ul yatama wal masakin fahuwa aqta. Kalau gaji tadi sudah diterima, kemudian kita berebut, yang pertama kali kita belanjakan adalah ya bahan kue, beli kue, belum dibayar zakat, hilang berkahnya itu, berkelejik itu. Beli baju baru, yang kemudian syahwat lihat kita itu orang lain, suami kita malah ya seperti apa? Kenapa? Itulah perlakuan yang kemudian kita meluruskan dalam tatanan kehidupan kita. Masya Allah, kami terkesan satu orang ulama besar, guru kami, beliau asli Madinah, mengajar kepada kami hanya untuk membahas tentang Rasul. 3 jam beliau mengajar. Profesor Dr. Syekh Abdul Basir, beliau sangat luar biasa sekali. Beliau mengajar 3 jam. Apa yang terjadi? 30 menitnya itu pun kalau mau dikonversi, kalau mau dikalkulasi, hanya 30 menit beliau mampu berbicara. 2,5 jamnya beliau hanya bisa menangis. Ketika dia sebut namanya Rasul, beliau tunduk dan menangis. Kami dalam kelas internasional itu 9 orang 9 negara. Kami satu-satunya mewakili Indonesia, dan perwakilan Indonesia dari Palopo, dari IAIN Palopo. Yang lain itu dari Uzbekistan, dari Afghanistan dan sebagainya. Saya bilang Masya Allah, melihat tangisannya saja seorang guru besar sangat ikhlas. Bagaimana dekatnya cintanya dia dengan Rasul. Maka saya bilang wajar dan pantas. Beliau mengajar 3 jam, sekali lagi saya ulang, beliau mengajar 3 jam. Setengah jam saja itu bisa bicara, selebihnya hanya dengan menangis. Ternyata ketika air mata kerinduan, terutama dalam Ramadan, takut menangis, takut kita. Jangan sampai belum pernah menangis selama Ramadan. Kalau belum pernah menangis, hadir di qiyamul lailnya Masjid Agung. Mungkin malam ini saya tidak bisa mendampingi karena masih saya minta. Insya Allah malam 25, 27, 29 setiap malam ganjil kami akan membimbing di sana. Di sana ada muhasabah. Air mata Ramadan adalah air mata kerinduan yang mahal harganya di sisi Allah, dan harus kita sesali diri kita kalau kita belum pernah menangis dalam bulan Ramadan. Kenapa? Air mata kerinduan, air mata kecintaan dalam bulan Ramadan akan dihargai mahal oleh Allah. 1 tetes air mata itu sudah cukup
untuk memadamkan api neraka yang hari ini berkobar dan semakin mengganas ingin membakar ibu bapak kita. Hadiahkan air mata terindah itu kepada mereka. Mereka sudah membesarkan kita. Mereka sudah memberikan yang terbaik semua kepada kita. Kapan lagi kita membahagiakan mereka kalau bukan dengan air mata pertobatan dalam Ramadan? Air mata Ramadan adalah air mata yang sudah cukup nyatakan cinta kita yang benar kepada istri kita dalam pertobatan, dalam muhasabah, dalam qiyamul lail. Sekali lagi kita harus takut kalau ternyata belum pernah menangis dalam Ramadan. Dan kalau ada orang yang sok-sokan dia bilang, terlalu lebay bos, menangis, terlalu lembut dan sebagainya. Orang yang paling kekar adalah Umar. Orang yang paling tabah adalah Rasul, tapi orang yang paling banyak menangis di kalangan mereka. Maka alim ulama menjelaskan kalau ada orang yang tidak bisa menangis dalam bulan Ramadan, bukan dia yang tidak bisa, tapi Allah yang tidak mau hargai mahal air matanya. Karena mahal sekali air mata Ramadan ini, air mata kerinduan. Masih ada beberapa hari, berbilang masa kita harap Allah pandang kita dengan kasih sayang. Dan kepada orang tua kita bagaimanapun juga, ya mungkin ada yang sebaya, ada yang lebih tua, ya ketika hadir pemimpin di tengah kita, dia adalah orang tua kita. Orang tuanya, orang Palopo itu adalah ya Pak Wali dengan Pak Wakil. Dia adalah orang tua kita. Maka selalulah doakan kita semua, warga kita ini atas kemaslahatan, keselamatan, sehingga harapan kita, ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami di dunia. Jangan Kau pisahkan kami di akhirat. Kumpulkan kami, izinkan kami satu sama lain untuk saling mencari-cari. Orang yang pernah mendengar suara kami, melihat wajah kami, izinkan mereka mencari-cari kami untuk saling bergandengan tangan masuk ke dalam jannah. Alangkah bahagianya kalau ternyata nanti di akhirat satu sop khusus itu orang Palopo semua. Bukan berarti kita tidak peduli sama yang lain, tapi kembali dari himmah dan cita-cita, bangkit perasaan cinta yang kuat dari para pemimpin kita. Bermula dari daerah kita yang kecil, kota kecil ini, berharap akan memancarkan nur hidayah keseluruhan. Amin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tabik sekali lagi, tabik terutama kepada Pak Wali, orang tua saya semua. Setelah ini saya harus beranjak karena saya harus ke selatan. Ya namanya dari tugasnya seperti ini. Dipanggil ke timur harus berangkat, dipanggil ke selatan harus siap. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.